Bab 2892. Diam. Seringkali, hidup lebih menakutkan daripada kematian. Kuyla memeluk Mile erat-erat. Air mata di matanya mengalir begitu saja. Jika ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuatnya takut, itu hanya ada satu hal, yaitu hidup tanpa Mile. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa takut. Mile memeluk Kuyla di pelukannya. Dia bisa merasakan tubuh Kuyla masih gemetar. Jelas sekali, dia teringat dengan masa lalu. Mile menghela nafas dalam hati, dia memeluk Kuyla dengan erat dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa semua orang harus hidup dengan baik dalam hidup ini. Dia telah memutuskan setelah masalah ini, dia akan pergi mencari 3 Lydia yang tersisa. Di samping, Quincy memandangi 2 saudara di depannya dan tetap diam. Dia juga tahu sedikit tentang masa lalu. Orang di depanku adalah tubuh utama dan justru karena perkataan Mile itulah Nona Kuyla di depannya ini menjaga alam semesta 3 dimensi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, tetapi juga mengendalikan alam semesta 4 dimensi. Yang terpenting orang di depan ini, jelas-jelas mampu melangkah lebih jauh. Namun demi Mile, dia rela tinggal di alam semesta 3 dimensi selamanya. Dan saat dia menjadi sangat kuat hingga bisa mengancam alam semesta 3 dimensi, dia justru memilih untuk menghancurkan tubuh bayangannya. Tentu saja, takdir punya jalannya sendiri. Setelah disintegrasi, Destiny bergaun polos bukannya menjadi lemah, tetapi malah melampaui tubuh utama dan menjadi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Destiny bergaun polos yang dulu bisa dikatakan merupakan perwujudan obsesi Nona Kuyla ini. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba turun dari atas langit. Mile mendongak dan melihat seorang tetua berjalan perlahan. Mile sedikit mengernyit, mungkinkah Raja Suci yang datang? Tentu saja, Kuyla ada di sini saat ini, jadi dia tidak panik sama sekali. Sekarang dia sangat teliti. Jika bisa mengalahkan, dia akan mengalahkannya, jika tidak bisa, dia akan memanggil seseorang. Begitu tetua dimensional muncul, Esther Lu di samping segera memberi hormat, penjaga kiri. Orang di depan ini adalah penjaga kiri istana Raja Suci. Bisa dikatakan sebagai master terkuat di alam semesta dimensional, selain 9 Raja Suci Agung. Tetua dimensional memandang Kuyla di kejauhan, matanya sangat serius. Sejak kapan alam semesta paralel muncul master sepertimu? Kuyla menoleh melihat penjaga kiri, kakakku begitu baik, tapi kalian menindas yang lemah. Apakah hati nurani kalian tidak sakit? Mile. Setelah penjaga kiri terdiam cukup lama, tiba-tiba dia langsung meninju Kuyla dan Mile. Boom. Dalam sekejap, mata Mile tiba-tiba menyusut, dia merasakan dunia tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya. Pada saat ini, dia merasa seperti tercekik. Dan hanya sebentar saja. Kuyla tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Puff. Saat suara robekan bergema, kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, penjaga kiri langsung terpaku di tempat dengan pedang. Tidak hanya itu, alam semesta dimensi tak berujung di belakang penjaga kiri langsung runtuh. Pada saat ini seluruh alam semesta dimensional terguncang. Melihat pemandangan ini, Esther Lu langsung membeku. Pembunuhan instan. Penjaga kiri langsung terbunuh dalam hitungan detik. Kuyla memandang penjaga kiri yang penuh keterkejutan, apakah kamu punya pertanyaan? Penjaga kiri gemetar, siapa kamu? Kuyla tampak tenang. Dia melirik ke arah Mile dan tersenyum, adiknya. Penjaga kiri. Kali ini, Quincy yang berada di samping tiba-tiba berkata, Pak Tua, kenapa hanya dia saja? Panggil orang.
cepat panggil orang terkuat di alam semesta dimensional kamu. Kami tidak terkalahkan, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Miley melirik Quincy, wajahnya penuh garis hitam. Quincy sangat bersemangat. Dia sangat suka bertarung. Terutama pertarungan yang menjamin kemenangan tapi tidak akan kalah. Penjaga Lan melirik Quincy dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saat ini dia luar biasa kaget. Alam semesta paralel ternyata memiliki master yang begitu mengerikan. Kekuatan gadis di depannya ini, dibandingkan dengan master Kaisar Agung alam semesta dimensional sama sekali tidak kalah. Sejak kapan Kaisar Agung muncul di klan manusia? Aquila tiba-tiba menunjuk. Puff. Kepala penjaga yang sedang berpikir terbang keluar. Penjaga Lan. Aquila mendongak dan sekilas dia langsung melihat Istana Raja Suci. Melihat 9 patung di Istana Raja Suci, ekspresi Aquila setenang air. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meraih tangan Miley dan menghilang di tempat. Quincy berkedip lalu berkata, "Bawa aku juga." Pada saat ini, seberkas cahaya pedang menyelimuti Quincy dan Quincy juga menghilang di tempat. Saat ketiganya muncul kembali, mereka sudah berada di depan Istana Raja Suci. Langsung datang ke Istana Raja Suci. Istana Raja Suci ini terletak di kehampaan tak berujung alam semesta dimensional. Di kehampaan ini, hanya ada Istana Raja Suci. Aquila membawa Miley dan Quincy ke Istana Raja Suci. Dia melihat 9 patung Raja Suci, 2 hal. Pertama, Akademi Guanxuan akan pindah ke alam semesta dimensional hari ini. Jika kalian tidak setuju, aku akan mengantar kalian pada kematian. Yang kedua adalah minta maaf pada kakakku, atau aku akan memenggal kepala kalian. Di samping, Quincy mengacungkan jempol kepada Aquila, hebat. Dia menemukan bahwa cara bersikap Aquila dan Destiny bergaun polos berbeda. Destiny bergaun polos benar-benar ingin Miley menjadi raja pengandal dukungan, tapi Aquila berbeda. Dia hanya ingin Miley menjadi sekuat master 3 pedang, atau bahkan melampaui 3 pedang. Jika Destiny bergaun polos muncul di sini, alam semesta dimensional pasti lenyap. Dan Aquila ingin langsung menaklukkan alam semesta dimensional. Akankah Istana Raja Suci setuju? Pada saat ini, salah satu Raja Suci tiba-tiba membuka matanya perlahan. Dia memandang Aquila di aula, tidak mungkin minta maaf. Tidak mungkin bangun akademi. Aquila mengangguk, kalau begitu mudah ditangani. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Puff. Cahaya pedang tiba-tiba meledak dari dalam Istana Raja Suci. Pada saat itulah 9 cahaya emas tiba-tiba muncul di Istana Raja Suci. Boom! Cahaya pedang langsung ditekan, namun pada saat berikutnya, cahaya pedang langsung menghancurkan 9 cahaya emas. Pada saat yang sama, Aquila dan 9 patung langsung menghilang. Miley kaget, dia segera mendongak, tapi tidak melihat apa-apa. Di langit berbintang dimensional yang tak berujung, Aquila berdiri dengan pedang, di seberangnya ada bayangan ilusi. Aquila terkekeh, tidak datang dengan tubuh utama. Salah satu patung ilusi tiba-tiba berkata, harus lihat apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Aquila melihat bayangan ilusi yang berbicara, lalu dia menebas dengan pedang. Pedang ini menebas, cahaya pedang menyapu arena. Pada saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba meledakkan kekuatan emas yang menakutkan. Namun, begitu kekuatan emas ini bersentuhan dengan cahaya pedang, langsung runtuh. Puff! Cahaya pedang langsung memotong bayangan ilusi. Aquila melirik 9 bayangan ilusi yang tersisa, kalian semua maju bersama. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Cahaya pedang melintas di arena. Di saat yang sama,
9 cahaya emas yang menakutkan tiba-tiba meledak di kejauhan. Dalam sekejap, kehampaan tak berujung yang tidak diketahui langsung berubah menjadi ilusi. Tiba-tiba musnah. Setelah beberapa detik, hanya ada satu orang yang tersisa di arena. Itu adalah Kuila. Kuila memandang ke kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi. Sekelompok semut menyebut diri mereka raja suci di dunia ini. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai tokoh? Pada saat ini, bayangan ilusi muncul tidak jauh di depan Kuila. Bayangan ilusi memandang Kuila, "Yang mulia, apakah kamu dari domain masa depan?" Kuila berkata pelan, "Tidak." Setelah bayangan ilusi terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kita semua setuju dengan apa yang Nona katakan sebelumnya." Kuila melirik bayangan ilusi, lalu berbalik dan pergi. Setelah hening beberapa saat, bayangan ilusi menghilang di tempat. Di suatu tempat di pantai, seorang pria paruh baya duduk bersila di tanah, di depannya ada lautan hitam tak berujung. Di sebelah kanan pria parubaya, ada 9 orang lagi. Ke-9 orang itu duduk bersila di tanah, dengan tangan di atas lutut. Saat ini, 9 orang membuka mata pada saat bersamaan. Tubuh bayangan dihancurkan pada saat yang bersamaan. Mata ke-9 orang itu agak dingin dan salah satu dari mereka memandang pria parubaya di kejauhan. "Kamu menyetujuinya begitu saja?" Pria parubaya yang memimpin tampak tenang, "Sekarang kita telah mencapai keadaan kritis, kita tidak bisa pergi dari sini." Orang yang berbicara terdiam dan ekspresinya sangat jelek. Wajah-wajah lainnya juga sangat muram. Mereka bersembilan tidak pernah dihina seperti ini oleh siapapun. Bahkan Kaisar Langit Kuno pun tidak berani meremehkan mereka. Pria parubaya yang memimpin memandang ke laut hitam di kejauhan dan berkata dengan ringan, "Air pasang akan segera surut. Ini adalah kesempatan kita. Jika pergi sekarang, jika ada kesalahan, bukankah penantian 100.000 tahun akan menjadi sia-sia?" Tetua lainnya mengangguk, "Memang. Boleh setuju dengannya dulu dan stabilkan dia. Saat masalah ini selesai, kita kembali cari dia." Orang yang berbicara di awal berkata dengan galak, "Beraninya bilang kami seperti semut. Jika sesuatu terjadi di sini, aku akan membuatnya tidak bisa hidup ataupun mati dengan tenang." Pada saat ini, pria parubaya yang memimpin tiba-tiba berkata, "Masalah ini sudah terselesaikan untuk saat ini, jangan terganggu olehnya." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan. Tak jauh dari situ, laut hitam perlahan mulai surut di kejauhan. Melihat pemandangan ini, 9 orang yang hadir menjadi heboh. Mereka telah menunggu momen ini selama ratusan ribu tahun. Pada saat ini, 9 orang itu tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari situ, 3 orang perlahan mendekat. Pemimpinnya tidak lain adalah penguasa tiada batas. Saat melihat penguasa tiada batas, ke-9 orang itu tercengang. Penguasa tiada batas memandang ke-9 orang itu, lalu tersenyum, "Aku tahu kalian sedang menunggu momen saat ini." Salah satu dari mereka memandang penguasa tiada batas dengan ekspresi muram. Penguasa tiada batas melirik orang yang memandangnya dengan tidak ramah dan mencibir, "Raja Suci Kultivator, apa lihat-lihat? Jangan bilang aku mengutuk orang di belakang. Sekarang, aku akan mengutuk di depanmu, kamu adalah sampah. Sampah besar." Raja Suci Kultivator marah besar dan langsung berdiri. Tekanan mengerikan dari Raja Suci Kultivator langsung menekan penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas melambaikan lengan bajunya dan tekanan mengerikan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Raja Suci Kultivator masih ingin mengambil tindakan, namun dihentikan oleh pria parubaya yang memimpin. Pria parubaya terkemuka memandang penguasa tiada batas,
penguasa tiada batas, apakah kamu di sini karena tandus dewa itu? Penguasa tiada batas menatap pria paruh baya itu dan berkata, Raja suci kuno, tampaknya pertempuran tahun itu banyak membantumu. Raja suci kuno tersenyum, ya. Penguasa tiada batas mengangkat bahu dan berjalan ke samping. Raja suci kuno memandang penguasa tiada batas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kejauhan, tiba-tiba Robin berkata, penguasa tiada batas, apakah mereka 9 Raja Suci Agung? Penguasa tiada batas mengangguk. Robin berkata dengan suara dalam, menurutku tidak ada apa-apanya. Penguasa tiada batas menoleh ke arah Robin. Robin berkata dengan serius, mungkin setelah lama mengikutimu, semua orang bagiku tampak seperti semut. Penguasa tiada batas tiba-tiba tertawa, haha, biksu, menurutku kamu cukup pandai berbicara. Kemarilah, aku punya sesuatu yang tidak kupakai, kamu bisa menggunakannya untuk latihan. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan kuno terbang di depan Robin. Robin langsung heboh. Sejak mengikuti penguasa tiada batas, tingkat kultivasinya terus meningkat. Di samping, Senming melirik ke arah Robin, lalu berkata, biksu, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Semua orang adalah semut. Biar ku beritahu, di depan penguasa tiada batas, 9 di antaranya hanyalah semut. Ekspresi Robin membeku. Senming menjadi semakin bersemangat saat berbicara, bukan hanya mereka, aku akan memberitahumu, bahkan wanita bergaun polos adalah tahi lalat di hadapan penguasa tiada batas. Sebelum dia selesai berbicara, penguasa tiada batas tiba-tiba mencengkeram leher Senming dan berkata dengan suara gemetar, diam. Senming bersambung.